Kendati aku yang ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan dia tahu, dia yang tahu, kan dia tahu kalau aku tuh gak diam. Kalau aku diam ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai itu ya. Kamu mikir lah aku tega itu buat diam aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit. Jadi nggak mungkin seorang ibu tuh diam aja anakku digituin. Jadi ya mohon pengertian ya aja aku semua, bukan berarti aku tuh berketir. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus pakai suap-suap dimanapun. Terungkap fakta baru kasus tewasnya Dante. 6. Anak Tamara Tiasmara yang diduga ditenggelamkan pacarnya Yuda Arfandi. Ya, Dante ternyata ditenggelamkan di depan anak perempuan Yuda sendiri. Berdasarkan rekaman CCTV, pada saat kejadian Yuda Arfandi memang terlihat bertiga dengan seorang anak perempuan berbaju pink. Di Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Wirasatya Triputra mengatakan bahwa pada saat kejadian Yuda Arfandi membawa perempuannya. Yang bersangkutan saat itu membawa anaknya yang perempuan, seumuran korban juga, kata Kombes Wirasatya Triputra. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahano juga membenarkan fakta pelaku menenggelamkan korban di depan anak kandungnya. Ia itu ada beberapa kali dilakukan di depan anaknya sendiri, ucap Rovan. Tamara sendiri saat dikonfirmasi terpisah juga mengatakan, bahwa saat itu Yuda Arfandi berenang bertiga dengan anak perempuan kandungnya. Fakta tersebut sebenarnya juga telah menimbulkan banyak spekulasi dan pertanyaan dari warganet. Dalam unggahan video CCTV saat kejadian yang tersebar luas, banyak warganet yang terheran-heran. Itu anak cewek yang duduk kok diam aja, tulis akun Vio_Naomi di platform X. Itu yang di sebelahnya kok diam aja, apa gak ada ekspresi ketakutan atau gimana gitu. Akun Skutes ikut mengomentari. Itu cewek yang duduk siapa ya, kok gak ada panik sama sekali, akun WWQ77 menambahkan. Sebelumnya, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan anak pacarnya yang bernama Dante. Yuda Arfandi merupakan kekasih dari Tamara rupanya berada di lokasi pada saat korban tewas, Sabtu, 27 Januari 2024. Dante meninggal dunia saat berenang di kolam renang Taman Air Tirtamas Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap Yuda Arfandi, kekasih artis Tamara Tiasmara, terkait kasus kematian Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante. 6. Yuda Arfandi ditangkap di rumahnya di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara ya terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara. Betul, ya kekasih Tamara, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi saat dikonfirmasi, Jumat, 9 Februari 2024. Ade menyatakan, Yuda Arfandi telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus kematian Dante. Selanjutnya tersangka dibawa ke Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan, ungkapnya. Sebelumnya, Ade menyampaikan bahwa rekaman kamera CCTV di kolam renang lokasi meninggalnya Dante merupakan video asli. Penyidik telah menerima hasil pemeriksaan awal digital forensik terkait CCTV di kolam renang. Hasil pemeriksaan video tersebut dinyatakan asli atau original tanpa editan, kata Ade. Baca juga, viral video bocah perempuan dilecehkan kakek-kakek saat sedang wudhu di masjid. Sementara itu, Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahano menyebutkan, detail pemeriksaan rekaman CCTV bakal dijelaskan oleh ahli. Yuda Arfandi disangkakan pasal berlapis. Adapun salah satu dari pasal tersebut, Yuda Arfandi disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pacar Tamara Tiasmara tenggelamkan Dante 12 kali. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra mengatakan, tersangka yang menenggelamkan kepala anak Tamara Tiasmara, Dante, di kolam renang sebanyak 12 kali. Hasil tersebut didapat dari hasil pemeriksaan terhadap CCTV kolam renang dengan durasi 2 jam lebih 1 menit.
Di mana di dalam rekaman tersebut, mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka sehingga dari rangkuman rekaman tersebut, kata Wira. Penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut, memuat adegan yang kurang lebih korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, lanjut Wira. Wira mengatakan, pihak kepolisian bersama tim digital forensik dari Puslap 4 Sentul mengungkap lengkap hasil rekaman CCTV kolam renang lebih lanjut. Kami akan sampaikan lebih lanjut, kami akan menyertakan tim digital dari Puslap 4 termasuk digital forensik sehingga nanti kita lakukan menjelaskan secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan lakukan beberapa ahli untuk hukum daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani, ucap Wira. Terkait motif Daria membenamkan kepala anak Tamara di kolam renang, Wira mengatakan pihak kepolisian masih mendalami hal tersebut. Wira mengatakan, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR, untuk mengungkap motif Daria menyebabkan anak Tamara meninggal dunia. Akan didalami, motif, lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian kita nanti juga akan menggandeng APSIFOR untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka, kata Wira. Meski mengaku memiliki kedekatan istimewa dengan anak Tamara Tiasmara, namun aksi kejinya tak bisa ditoleransi. Sebab Yuda Arfandi dengan sengaja sudah menghilangkan nyawa anak 6 tahun. Padahal pengakuan keluarga, Dante sudah bisa berenang sejak lama. Maka keanehan muncul saat Dante tiba-tiba meninggal karena tenggelam. CCTV pun membuktikan aksi kejam Yuda Arfandi ke anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Namun Yuda Arfandi berdalih tujuan dirinya membenamkan Dante ke air kolam demi melatih pernafasan anak Tamara Tiasmara. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Yuda mengaku saat itu coba membenam Dante agar tidak takut air. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan diduga menyelamkan korban bertujuan latihan pernapasan, kata Wira saat dikonfirmasi, Minggu, 11 Februari 2024, dilansir dari Kompas.com. Ya alasannya biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, tutur dia. Terpisah Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahanu mengatakan, tersangka dicecar 62 pertanyaan saat diperiksa. Namun, ia belum mengungkap lebih detail apa saja pertanyaan tersebut. Sudah dilakukan pemeriksaan tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan, kata Rovan. Ia mengatakan, polisi masih terus mendalami keterangannya terkait dengan kejadian ini. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, tambah ia. Yuda kini sudah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ia ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti digital berupa rekaman kamera CCTV di kolam renang, pemeriksaan forensik jenazah korban, dan keterangan saksi. Rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, ucap Wira.